Apa saja yang dilakukan oleh umat sumbernya daripada maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang yang tidak membenarkan kedatangan Rasulullah. Beruntunglah orang yang selalu membenarkan dan meyakini keberadaan Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man khalafa. Sungguh beruntung orang yang membenarkan baginda Rasulullah SAW, dan rugi orang yang menentang dan tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Hebatnya umat Islam itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sedikit saja dicatat, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan dan kerjaan amal yang kita lakukan, rasa-rasanya kalau kita pikir ini tidak ada nilainya. Sebagai contoh, menghilangkan, membuangi duri yang ada di jalan, paku yang ada di jalan, batu yang ada di jalan mengganggu orang yang lewat, kita geser ke samping. Luar biasa pahalanya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tetapi sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan sedikit saja diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dinampakkan nanti di akhirat kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua dinampakkan. Yakini kebaikan-kebaikan, perbuatan baik dan jahat itu yang perlu kita imani. Duduk di majlis, apakah perbuatan jahat atau baik? Baik, maka akan pian lihat kebaikan pian nanti di akhirat, tapi tidak sekarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi seorang nabi dan seorang rasul pada umur 40 tahun. Itu usia yang mapan sudah. 40 tahun berumur. Waktu itu keadaan masa, keadaan penduduk kota Mekah sangat rawan. Keberadaan dan tata cara hidup jauh daripada seorang manusia. Kehidupan mereka pada waktu itu adalah dalam keadaan jahiliyah, atau disebut dengan sistem riba dunia binatang. Yang kuat menjadi kuat, yang lemah karena tindas. Inilah yang akan dirubah oleh baginda Rasulullah SAW, supaya betul-betul manusia punya akhlak yang baik. Tetapi tidak mudah merubah manusia menjadi akhlak yang mulia kalau sudah menjadi tradisi. Sebagai bukti di masyarakat, kalau di masyarakat itu sudah sering katujuk di bahasa Banjar pesaung hayam. Ada di sini katujuk pesaung hayam? Ada. Angkat tangan. Ada. Ada ayamnya. Ada ayamnya. Katujuk pesaung hayam ditegur, ditangati. Tatap kalau bisa namakan kalau mengatur. Orang itu sering mabuk. Kita tegur jangan mabuk lagi, minum terus, dan sering judi yang dilakukan. Maka merubah orang-orang yang semacam itu akhlak yang jahat menjadi baik itu susahnya luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana Rasulullah menghadapi orang semacam itu? Allah Ta'ala maha bijaksana, maha hakim dalam mengatur segala urusan dunia ini. Manusia, kalau manusia itu kasar, maka jangan dilawan dengan kasar, harus dilawan dengan cara lemah lembut.
kasar sama tiap keras tawar pemusuh pedangan. Makanya istilah orang berkeluarga belaki bini itu apabila bini sarik nang laki belemah. Apabila laki bakaras nang bini belemah. Paham? Artinya bila laki itu sarik keras bawai penduduk. Yalah. Bila sesarik-sarik Pak Boy lagi pian penduduk kak kakak nyambat kah abah kak ayam kah alhamdulillah sudah tua Pak ayam biarlah. Nah tapi lah bila laki itu sarik keras suaranya sudah lain Boy penduduk. Bila masih hanya di bawah penduduk sarik aja masih boi berapa aman. Betul. Kamu sarik beli berapa kalau juga ya lah. Nah ini hadirin wal hadirat rahimahullah. Lalu Nabi diberikan bekal sifat yang luar biasa sehingga di zaman itu para penduduk kota Mekah melihat penampilan akhlak yang mulia, mereka tertarik untuk masuk Islam. Mereka tertarik dengan ajaran Islam. Di mana dikatakan dalam rawi yang ketujuh dalam rawi Simtud Durar atau Malul Habsi, wa huwa Abu Syafiqur Rahimu bil yatim wal armalah. Itu salah satu sifat yang dimiliki baginda Rasulullah. Beliau itu adalah seorang bapak yang kasih sayang. Dalam bahasa balaghahnya, Nabi kita itu kal Abu Syafiq dibawa dengan tasbih. Seperti bapak yang sangat sayang kepada seseorang. Kira-kira kalau bisi pemimpin punya pemimpin di masyarakat yang senang, yang sayang lawan rakyatnya, ini perlu kita dukung. Adakah ketua DPR sini? Bilang ada. Ini anggota DPR. Kalau hendak jadi pemimpin sayang dengan rakyat, ikuti sifat baginda Rasulullah SAW. Bapak, sayang orang hebat, sayang Pak. Sayang perlu didukung. Kalau sayang, alhamdulillah. Itu aja pesan. Kalau hendak jadi pemimpin silahkan, tapi niatkan di hati dengan tulus ikhlas bahwa aku akan menyayangi masyarakat, mengayomi bagaimana keluhan-keluhan masyarakat diperhatikan. Rasulullah SAW itu adalah seorang bapak yang sayang. Bukan hanya seorang bapak, suami, dan pemimpin seluruh dunia yang sayang. Inilah sifat Rasulullah SAW. Kira-kira kalau pian bu berisi laki nang panyayangan lawan pian senang ya? Senang. Kalau pian senang lawan laki pian nang kurang nang kada penyarikan, balasannya pian tu melayani, berbalas juga sayang. Ya, namun pian sayang laki pian tu berarti sayang gitu. Kalau kita mengawali sayang lawan laki karena laki itu adalah kada penyarikan, maka kita akan sayang. Jadi kata-kata sayang kada marah-marah. Itu bukan hanya kepada manusia yang punya akal, lawan binatang saja itu kada mau parak binatang. Kita mesti kucing. Kucing itu ada di rumah, kita penyarikan. Baru parak saja menyipak lawan betis. Apabila kan sesapu, kada mau parak lagi kucing. Itu kucing. Apalagi manusia. Besi cucu kayak cucu. Kalau mau parak cucu. Nak minta duit terus, ya kan? Nak minta duit terus, duit harus diraih. Nah,
Syarif kadang pun lagi beberapa ya kan kadang pun lagi beberapa